Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin ya, nama gue Devario Fitriano. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin ke teman-teman semua nih tentang konsep scheduling gitu, terutama yang ada di mata kuliah operating system gitu. Di sini mungkin sebelum gue langsung masuk ke inti materinya, gue bakal ngejelasin dulu tentang konsepnya ya, biar teman-teman tuh tahu sebenarnya apa sih yang teman-teman mau lakuin gitu, apa sih yang teman-teman mau hitung. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau tahu konsepnya, terus mau langsung ke intinya, nanti teman-teman bisa langsung skip aja di section waktu udah masuk ke algoritmanya gitu ya. Jadi kita langsung bahas aja. Di sini sebenarnya apa sih yang teman-teman mau cari? Itu pertama, teman-teman anggap aja ya, teman-teman itu punya satu alat gitu. Teman-teman punya satu alat ya di komputer teman-teman, di mana alat ini itu digunakan untuk menjalankan suatu proses gitu. Nah, kalau kita logika ya teman-teman, di laptop kita atau di device kita, kan proses itu kan pasti nggak cuma ada satu gitu. Tapi bisa ada beberapa proses yang datang ya, atau proses yang dijalankan oleh device kita. Nah, di sini yang mau kita cari itu sebenarnya apa teman-teman? Kita tuh pasti tahu dulu ya, kalau misalkan alat ini itu ya, alat ini dia cuma bisa menjalankan satu proses per satu waktunya gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya alat ini itu misalkan ada beberapa proses sekaligus, dia tuh nggak bisa jalanin secara langsung, tapi dia harus jalanin satu persatu dulu gitu. Jadi kalau misalkan proses yang ini selesai, dia baru lanjut ke yang ini, baru lanjut yang ke ini, baru lanjut yang ke ini gitu. Nah, karena itulah akhirnya muncul suatu permasalahan. Ya. Permasalahannya apa? Jadi permasalahannya adalah karena alat ini tuh cuma bisa menjalankan proses tersebut satu persatu, jadi setiap proses ini dia itu memiliki waktu tunggunya gitu. Waktu tunggu. Nah, waktu tunggu ini tuh dapat dari mana? Nah, proses ini kan pasti dia sempet datang di jam berapa gitu kan. Datang kapan gitu. Datang kapan. Nah, tapi kan ketika dia waktunya datang, dia kan nggak langsung diproses ya sama alat kita gitu. Jadi otomatis dia punya satu komponen lagi, yaitu di proses kapan gitu. Ya kan? Nah, dari dua hal inilah yang akan kita nantinya pakai untuk mencari proses ini tuh waktu tunggunya berapa lama gitu. Nah, jadi dari proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 ini kita nanti cari rata-ratanya gitu. Jadi waktu tunggu dari P1, P2, P3, P4 kita akan rata-ratakan gitu. Yang mana nanti akhirnya kita mencari yang namanya average waiting time gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya kita mau cari, average waiting time-nya gitu. Ini sedikit konsepting lagi, tapi gue bakal gambarin dengan proses yang beda gitu ya. Dimana gue bakal kasih contohnya based on kasus sehari-hari kita. Jadi misalkan teman-teman belum paham konsepnya dari yang gue jelasin barusan, bisa coba disimak. Jadi konsep yang kedua ini, gue ibaratinnya kayak teman-teman itu ada rumah sakit gitu ya, atau klinik lah, ada klinik. Misalkan di sini ada klinik gitu ya. Nah, di klinik itu cuman ada satu dokter yang bertugas gitu ya. Cuman ada satu dokter. Nah, sedangkan di sini tuh ada beberapa pasien gitu ya. Ada beberapa pasien. Nah, logikanya satu dokter itu hanya bisa melayani satu pasien dalam satu waktu kan. Dia nggak mungkin bisa melayani pasien semua pasien ini secara bersamaan gitu. Nah, otomatis waktu pasien ini nanti datang ya, waktu pasien datang, dia ada kemungkinan bisa langsung dilayanin atau suruh nunggu gitu ya, ditunggu gitu. Nah, kalau misalkan dia langsung dilayanin, otomatis dia nggak bakal punya waktu tunggu gitu. Tapi kalau misalkan dia suruh nunggu, dia pasti otomatis punya waktu tunggunya, gitu kan. Nah, jadi nanti setiap pasien ini kita akan hitung mereka tuh nunggunya berapa lama gitu sih. Nah, setelah itu kita nanti akan cari rata-ratanya. Yang seperti gue bilang tadi, kita bakal dapat yang namanya average waiting time-nya gitu. Itu konsepnya.
Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke algoritmanya. Oke, di sini kita masuk ke algoritmanya ya teman-teman ya. Dimana untuk algoritma scheduling itu kita ada 3. Yang pertama FCFS, yang kedua SJF, dan yang ketiga itu round robin gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang FCFS ya, atau singkatan dari first come first serve, atau kalau nggak familiar teman-teman mungkin lebih taunya FIFO atau first in first out gitu. Jadi buat yang FCFS itu konsepnya adalah kalau misalkan teman-teman tadi punya alat gitu ya. Nah, tadi kan teman-teman dikasih tahu ya, kalau misalkan di sini tuh ada beberapa proses gitu. Nah, proses ini kan datangnya itu nggak bersamaan ya. Bisa jadi ada yang lebih cepat gitu. Nah, lalu proses mana yang akan dijalankan oleh alat ini ya, yang akan dijalankan oleh alat ini itu adalah proses yang datangnya paling cepat duluan gitu. Kayak sesuai namanya ya, first come first serve, berarti orang yang datang pertama kali itu bakal dilayanin terlebih dahulu. Contoh P1 misalkan ini 1 2 3 4. Kalau misalkan P1 datangnya di jam kedua, ini datang di jam ketiga, si ini datang di jam ke-1 misalkan, terus yang ini datang di jam ke-4 misalkan ya. Yang diproses berarti urutannya adalah 3, kemudian 1, kemudian 2 ya. Dan yang terakhir adalah 4 kayak gitu. Itu untuk konsep yang first come first serve atau FIFO ini. Oke. Lanjut, yang selanjutnya itu adalah SJF. SJF ini adalah singkatan dari shortest job first gitu. Dimana kita itu pingin menyelesaikan suatu proses yang dapat kita selesaikan lebih cepat. Dalam artian, sempat saya mention tadi ya, kalau setiap proses itu pasti ada waktunya untuk dikerjakan. Dalam artian misalkan proses 1 ya, misalkan proses 1 nih ya. Misalkan proses 1. Ada proses 2, proses 3. Nah, masing-masing ini tuh pasti memiliki waktu kerjanya sendiri gitu. Dalam artian misalkan P1, dia bisa diselesaikan selama 3 jam. Sedangkan P2 dia diselesaikan dalam waktu 2 jam. Dan P3 misalkan diselesaikan dalam waktu 1 jam. Berarti P3 ini adalah proses yang dapat diselesaikan lebih cepat karena dalam waktu 1 jam dia dapat diselesaikan kayak gitu ya. Nah, di shortest job first ini dia akan mengutamakan proses-proses yang dapat diselesaikan lebih cepat. Oke, bedanya apa? Ada 2 konsep di sini. Ada yang namanya preemptif atau non preemptif. Oke. Biar lebih gampang gue bakal jelasin dulu yang non preemptif ya. Dimana kalau untuk non preemptif itu adalah proses-proses ini ya, proses-proses yang kita punya ini dia itu tidak boleh dipisah-pisah. Maksudnya kayak gimana? Jadi misalkan si alat ini sudah berkomitmen untuk menyelesaikan suatu proses ya. Misalkan proses 3. Misalkan proses 3 dia jalankan gitu ya. Proses 3 dia jalankan. Dia bakal menjalankan proses 3 ini sampai proses 3 benar-benar selesai. Misalkan dia selesai, oke. Baru dia berjalan ke proses yang selainnya gitu. Baru lanjut ke proses berikutnya dan proses berikutnya. Itu kalau non preemptif. Sedangkan kalau yang preemptif ya teman-teman, kalau untuk yang preemptif, suatu proses itu bisa dipisah-pisah. Contoh, kalau misalkan kita punya P3 gitu ya, kita jalanin P3, dimana P3 itu di sini 1 jam gitu ya. Tapi ternyata waktu dia sudah berjalan selama setengah jam ya, waktu dia sudah berjalan secara setengah jam, terdapat proses lain yang waktunya itu ternyata lebih singkat lagi gitu ya. Misalkan di sini ada P4 nih, saya tambahkan P4 yang dia waktunya cuma 15 menit misalnya. Nah, jika kita compare ya, kalau kita compare kan P4 bakal berjalan lebih cepat gitu ya. Nah, otomatis kita bisa jalankan terlebih dahulu gitu di sini. P4 kita jalanin selama 15 menit. Nah, tapi perlu diingat P3 tetap harus diselesaikan gitu. Walaupun terpisah-pisah, tapi dia harus diselesaikan juga. Misalkan nanti di akhir dia jalanin lagi, dia setengah jam gitu. Yang penting dia tetap terpenuhi. Kayak waktunya yang dia perlukan itu berapa tetap terpenuhi. Bedanya kayak gitu. Nah, biar teman-teman gampang mengingatnya ya. Di sini gue kasih notes. Kalau misalkan preemptif kan berarti pakai P gitu ya. Otomatis dia bisa putus-putus gitu. Ya. Nah, kalau non preemptif kan pakai non ya. Non berarti itu katanya tidak. Nah, otomatis tidak boleh putus-putus. Sorry tulisannya agak jelek. Oke, kayak gitu. Untuk mengingat-ingat. Nah, yang terakhir itu adalah round robin. Oke,
Wait, gue hapus dulu. Yang terakhir adalah round robin, dimana untuk round robin ini kata kuncinya itu adalah di time slice. Maksudnya gimana? Oke, jadi anggap tadi kita punya alat ya. Kita punya alat di sini. Dan tadi ada beberapa hal yang ada beberapa proses gitu ya yang perlu kita jalankan. Nah, si alat ini tuh punya time slice atau waktu restartnya lah ibaratnya gitu. Waktu pengecekan kembali gitu. Contoh ya, misalkan time slice yang kita punya itu adalah 20 jam sekali gitu ya. 20 jam sekali. Sedangkan ini 20 jam sekali. Nah, jadi di sini konteksnya contohnya adalah time slice-nya 20 jam sekali gitu ya. Jadi, setelah si alat ini bekerja selama 20 jam ya, dia tuh bakal berhenti. Lalu apa yang dia lakukan setelah dia berhenti? Dia itu bakal mengecek proses mana yang dapat dikerjakan lebih cepat gitu. Nah, setelah itu dia bakal jalankan lagi selama 20 jam. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk detailnya kita bakal bahas masing-masing algoritma ini satu persatu gitu ya. Oke. Di sini sebelum kita masuk ke algoritma yang pertama ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa untuk masing-masing algoritma sebenarnya kita akan melewati dua proses gitu. Yang pertama adalah Gantt chart ya. Kita akan membuat yang namanya Gantt chart, dan yang kedua adalah untuk membaca Gantt chart itu sendiri untuk nantinya kita masukin ke rumus average waiting time gitu. Jadi ada dua step. So teman-teman nggak usah pusing-pusing dulu. Oke, kita langsung masuk aja ke algoritma yang pertama ya, yaitu FCFS atau first come first serve gitu. Nah, jadi untuk komponennya atau data yang kita punya di soal itu umumnya apa? Nah, jadi data yang kita punya umumnya itu adalah pertama ada prosesnya, kemudian ada burst time-nya ya. Burst time ini bisa disebut kayak waktu pengerjaannya berapa lama dari masing-masing proses. Dan yang ini sebenarnya opsional ya teman-teman, arrival time atau waktu kedatangan. Jadi untuk konsep FCFS ini ada dua contoh soal sebenarnya. Ada yang kita nanti memiliki arrival time ya, atau kita cuma diberitahu ordernya gitu. Order atau urutan kedatangan proses. Kedatangan proses. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan di soal nggak diberitahu ya, kayak ordernya seperti apa atau arrival time-nya seperti apa, jadi kita bisa asumsi saja bahwa proses ini tuh datangnya secara berurutan gitu. Jadi proses 1, proses 2, baru proses 3. Nah, oke, kita langsung aja hitung. Kalau misalkan seperti ini ya, di proses 1 berarti anggap aja kita sekarang nggak punya arrival time ya. Jadi mereka itu ceritanya datang secara bersamaan gitu. Atau ya secara ordernya adalah P1, P2, P3 gitu. Nah, yang pertama kita buat ya, proses yang pertama adalah membuat Gantt chart ya kan. Cara membuat Gantt chart seperti apa? Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita enak teman-teman, karena kita tinggal urutin aja dari proses yang pertama datang. P1, kemudian adalah P2 ya. P2, kemudian yang terakhir adalah P3 kan. Nah, lalu di bagian sini kita tinggal menuliskan time atau pace-nya seperti itu. Maksudnya gimana? P1 karena dia datang pertama kali, otomatis kita bakal tahu dulu nih dia itu dikerjakan dari detik ke 0 ya kan. Nah, lalu dia dikerjakan berapa lama? Di sini kita tahu bahwa dia itu butuh dikerjakan selama 10 detik misalkan ya. Jadi, dia bakal selesai di detik ke 10. Nah, lalu lanjut nih P2. P2 itu butuh waktu 7 detik ya kan. Nah, P2 ini butuh waktu 7 detik, tapi dia dijalankan berarti di detik 10 kan. Karena nunggu P1-nya selesai dulu. Otomatis kita tambahkan nih 10 sama 7 gitu. Berarti jadi dia selesai di detik ke 17. Dimana setelah P2 selesai baru kita bisa proses P3-nya ya. Dimana pada konsepnya adalah 12 detik. Jadi P3 ini kita tinggal jumlahin aja ya dari 17 ini gitu ya. Jadi totalnya 29 gitu. Nah, sebenarnya kita udah dapetin Gantt chart-nya sih. Di sini kita udah dapetin Gantt chart-nya. Kita bisa langsung hitung aja pakai rumus average waiting time-nya. Nah, kunci yang teman-teman harus ingat dari average waiting time-nya ya adalah teman-teman tuh pada dasarnya adalah ingin mencari waktu tunggu dari masing-masing proses. Jadi yang teman-teman lihat di sini apa? Oke. Pertama kita lihat dulu untuk P1 ya. Dia itu menunggu berapa lama? Nah, ya kan? Nah, di sini P1 itu karena dia datang di detik ke 0 ya. Asumsi kita kan tadi mereka datang di detik ke 0 semua ya. Otomatis
dia itu nggak menunggu sama sekali karena di proses yang di detik ke 0 ini dia langsung dikerjakan, ya kan. Berarti untuk P1 dia waktu tunggunya berapa? 0 detik gitu. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya, P2. Untuk P2, asumsi kita tadi adalah dia itu datang di arrival time-nya 0 kan. Karena asumsi kita tadi mereka datangnya bersamaan, tapi urutan ordernya adalah P1, P2, P3 gitu. Nah, karena dia datang di detik 0, tapi dia dikerjakan di detik keberapa nih? Oh, ternyata dia dikerjakan di detik ke 10, ya kan? Berarti dia harus nunggu selama 10 detik dong, baru dia bisa dikerjakan. Nah, akhirnya kita dapat ini. Waktu tunggu P2-nya berapa? Waktu tunggunya adalah 10 detik. Oke. Hal yang sama kita lakukan untuk nyari yang di P3 gitu. P3. Asumsi kita tadi dia datang di detik berapa? Di detik ke 0, ya kan? Nah, tapi dia dikerjakan di detik berapa nih? Oh, dia datang di detik 17 atau dikerjakan di detik 17. Berarti waktu tunggu dari P3 sendiri ya itu adalah 17 gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih waktu tunggu dari masing-masing proses. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah apa? Adalah menghitung rata-ratanya. Rumus rata-rata adalah kita jumlahin aja semua waktunya ya. 0, 10, 17 kita bagi dengan jumlah proses yang kita hitung. Misalkan di sini ada 3, ya berarti kita bagi aja dengan 3 gitu kan. Dimana hasilnya adalah 27 dibagi 3 menghasilkan waktu 9 gitu. Berarti jawabannya adalah 9. Average waiting time-nya 9. Itu untuk yang first come first serve. Tapi perlu diingat teman-teman, di sini kita kan nggak tahu ya arrival time-nya berapa, kita nggak tahu arrival time-nya itu berapa gitu. Jadi, asumsi kita kan tadi adalah semuanya itu datang di detik ke 0 gitu kan. Nah, kalau misalkan ada arrival time-nya, jadi tiap proses ini udah ada arrival time-nya sendiri-sendiri ya. P1 ada, P2 ada, P3 ada. Nah, nanti bakal mempengaruhi dari Gantt chart-nya itu sendiri. Dan di sini ya, di bagian yang P1, P2, P3 ini perlu dikurangin juga masing-masing. Jadi, perlu dikurangin sama waktu kedatangan mereka gitu. Arrival time-nya dikurangi arrival time-nya, dikurangi arrival time-nya gitu. Jadi nanti menyesuaikan dari case soalnya. Jadi teman-teman boleh cari soal kasus lain gitu. Tapi umumnya soalnya bentuknya kayak gini gitu sih. Oke, itu untuk yang first come first serve. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang yang SJF. Pertama kita ngomongin yang preemptif dulu ya. Perlu diingat preemptif karena huruf P berarti putus-putus. Jadi setiap proses ini kita bisa putus-putus ya, atau kita bisa potong-potong gitu. Oke, misalkan untuk data atau soal yang kita punya itu masih sama sebenarnya seperti yang di soal sebelumnya atau di FCFS, di mana ada proses, kemudian ada burst time atau waktu eksekusinya berapa lama, dan arrival time ya, waktu kedatangannya. Oke, nah langkah yang perlu kita lakukan sama seperti sebelumnya adalah kita perlu buat Gantt chart-nya dulu ya teman-teman. Oke, cara buat Gantt chart-nya seperti apa? Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah arrival time-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus tahu proses mana yang datang pertama kali gitu. Oke. Karena kalau misalkan belum ada proses yang datang, berarti si alat yang kita punya ini dia tidak bisa menjalankan proses apapun, karena ya ibaratnya belum ada apapun yang datang kan. Belum ada proses apapun yang datang gitu. Nah, di sini contoh kasusnya, ini saya mengambil contoh kasus dari PPT. Jadi yang pertama kita lihat arrival time-nya itu adalah paling kecil itu adalah 0 gitu. Jadi bisa dibilang proses 1 ya. Proses 1 di sini. Proses 1 dia itu bakal dijalankan dari detik 0 gitu kan. Nah, setelah dia jalan ya. Setelah dia jalan selama 2 detik ya. Setelah 2 detik tiba-tiba ada proses yang masuk, dimana di saat ini ada proses 2 yang masuk gitu kan. Oke. Nah, di proses 2 ini berarti kita punya informasi bahwa P1 masih sisa berapa jam? Dia memiliki waktu eksekusi 7 jam. Sedangkan dia sudah dijalankan selama 2 jam ya kan. Berarti dia masih sisa waktu 5 jam. Ini sebenarnya nggak pasti jam ya, cuman untuk memudahkan aja kita sebutnya sebagai jam gitu. Nah, dia masih memiliki waktu sisa 5 jam. Sedangkan ada proses yang datang, yaitu proses 2.
Dimana proses 2 ya, proses 2 di sini dia memiliki waktu eksekusi 4 jam ya kan. Nah, jadi di detik kedua ini ya, detik kedua udah ada 2 proses yang datang bersamaan. Nah, karena kita bisa putus-putus, bisa bersifat preemptif, maka kita bebas untuk memutus P1 tersebut ya, dan memilih proses lain dengan waktu eksekusi yang lebih singkat. Dimana kasus ini adalah berarti P2 ya kan. Nah, otomatis dia bakal pilih P2. Nah, dia bakal jalankan P2. Dia bakal jalankan hingga ada proses lain mungkin ya yang datang gitu. Dimana di sini yang space-nya paling dikit berarti kan yang 4 ya. Nah, berarti dia bakal jalankan P2 ini ya. Dia bakal jalankan hingga detik ke-4. Nah, otomatis bakal terupdate lagi nih. Dimana P1 masih sisa 5 jam ya kan. P2 dari yang 4 jam udah dijalankan 2 jam berarti sisa 2 jam ya. Dan kita kedatangan proses 3 ya. Yang mana proses 3 itu berapa jam waktu eksekusinya adalah 1 jam. Oke. Nah, di sini kita bisa putus lagi nih P2-nya gitu. Dan kita bisa memilih yang prosesnya paling singkat. Dimana proses paling singkat berarti siapa? Berarti adalah P3. Nah, P3 bakal dia jalankan ya. Dia bakal jalankan hingga menemui proses yang baru lagi gitu. Dimana prosesnya akan datang di detik ke-5 ya. Nah, berarti nanti di detik ke-5 dia bakal berhenti. Nah, tapi perlu diingat nih, dia kan cuma membutuhkan waktu 1 jam doang si proses 3 ini gitu. Otomatis setelah 1 jam dijalankan ya, si proses 3 ini akan hilang gitu. Yang perlu kita compare siapa berarti? Masih ada P1 yang sisa 5 jam ya kan. Kemudian ada P2 yang sisa 2 jam. Lalu ada P4 nih yang baru aja datang gitu kan. P4 yang baru aja datang dimana prosesnya adalah 4 jam gitu. Nah, di sini berarti yang perlu kita compare adalah P1, P2 dan P4. Proses eksekusi yang paling cepat siapa? Oh, berarti ada P2 ya kan di sini. P2, iya kan. Nah, karena dia P2 paling cepat, ya berarti kita pilih P2-nya gitu. Nah, karena udah nggak ada proses yang lain yang datang lagi ya. Jadi kan semua proses udah dicek nih ya. Udah dicek nih, udah nggak ada proses baru lagi nih. Otomatis ya udah kita jalankan sampai dia selesai gitu. P2 dijalankan 2 jam, berarti dia akan dijalankan sampai detik ke-7. Nah, di sini berarti sisa P1 ya, P1 yang sisa 5 jam dan sisa P4 yang sisa 4 jam. Siapa yang mau kita dahulukan? Sudah jelas ya, kita bakal dahulukan yang P4 karena dia prosesnya lebih cepat. Jadi dia bakal jalanin P4 ini ya. Sampai berapa? 7 ditambah 4 berarti 11 ya. Di jam ke-11 gitu. Terus di sini berarti tinggal sisa yang P1 maksud saya, yang sisa 5 jam ya. Nah, dimana P5 ini kita jalankan. P1 maksud saya. P1 kan kita jalankan hingga ke detik ke-16 gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kita udah dapetin Gantt chart-nya dulu ya. Proses pertama ingat teman-teman, Gantt chart-nya terlebih dahulu. Karena ini merupakan proses yang penting untuk nantinya kita menghitung average waiting time-nya. Oke, di sini. Jadi udah jelas ya teman-teman. Kalau ini cara preemptif, berarti proses-proses yang ada itu dapat dipisah-pisah. Ya, kayak gini ya. Contohnya di P1 di sini ada, tapi dia dipisah di akhir juga ada gitu ya. Kemudian P2 juga dipisah ya. Kita bisa pisah-pisah kayak gitu. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita bakal menghitung average waiting time-nya, ya kan. Oke, caranya gimana? Nah, teman-teman gak usah bingung dulu. Kita lihat aja Gantt chart-nya. Cara baca Gantt chart tuh kayak gimana sih teman-teman sebenarnya? Nah, cara baca Gantt chart itu sebenarnya intinya kan kita cuman ini ya, kita baca proses ini. Proses 1, oh dia dijalankan di detik ke-0. Proses 2, dia dijalankan di detik berapa? Oh, di detik kedua. Proses 3, dia dijalankan di detik berapa? Oh, di detik ke-4. Kayak gitu. Bacanya kayak gitu aja teman-teman. Nah, kalau untuk kasus ini, cara bacanya berarti kayak gimana? Berarti kita hitung dulu nih P1 ya. P1, dia dijalankan di detik ke berapa teman-teman? Di detik ke-0 ya. Berarti waktu tunggunya 0. Apakah iya? Nah, itu udah benar. Tapi kita perlu teliti lagi.
Karena di akhir sini dia memiliki P1 lagi gitu. Dimana P1 yang kedua ini dia itu dijalankan di detik ke 11 ya kan. Dia dijalankan di detik 11. Apakah berarti kita langsung tulis ini 11 gitu? Nggak boleh gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia nunggunya itu nggak selama 11 detik gitu. Tapi dia menunggu dari detik keduanya ya kan. Oke, gue kasih warna lain. 2 baru ke 11 ya kan. Berarti waktu tunggu dia berapa? Ya berarti ada di kisaran ini gitu. 11 dikurangi 2. Kayak gitu teman-teman. 11 kurangi 2. Dimana berarti 0 ditambah 9. Jadi waktu tunggu dia adalah 9. Gitu. Ya. Oke. Sini gua hapus dulu. Oke. Lalu untuk P2 ya. Kita hitung P2-nya. P2 yang pertama dia datang di detik kedua. Nah, untuk P yang pertama kali muncul dalam artian kalau kita contoh kasusnya, P1 kan munculnya pertama kali di sini, P2 muncul pertama kali di sini, P3 muncul pertama kali di sini, P4 muncul pertama kali di sini gitu kan. Nah, untuk yang pertama kali muncul, kita kuranginya sama siapa gitu kan? Kita kuranginya sama arrival time-nya dia. Oke. Jadi di sini ada 2 gitu kan. Di sini tulisannya 2. Nah, dia perlu dikurangin sama arrival time-nya dia. Arrival time-nya dia berapa? Oke, di sini kita lihat P2 arrival time-nya 2. Oke, berarti kita kurangin sama 2 dulu. Oke, ditambah. Nah, di sini masih ada proses P2 lagi ya, di sini P2. Dia datang di detik kelima, di prosesnya lagi. Nah, sama kayak yang P1 tadi. P2 kan selesai itu di detik keempat ya kan. Sedangkan dia dikerjakan lagi di detik kelima. Berarti jaraknya itu berapa detik? Oke, jaraknya adalah 1 detik ya kan. Berarti 5 dikurangi 4 ya. Sama dengan berapa? Berarti sama dengan 0 ditambah 1. Dimana hasilnya adalah 1 detik. Oke, lanjut lagi. Berarti ini anggap aja P1 udah selesai ya. Karena kita tadi udah hitung. P2 tadi kita udah hitung juga. Sekarang tinggal P3 sama P4. Nah, untuk yang P3 dia datang pertama kali di detik berapa? Oke. P3 dia datang di detik ke-4 ya. Kita kurangin karena dia pertama kali ya, inget nih. Di sini udah ada catatan ya di sini. Dia datang pertama kali. Berarti kita kurangin dengan arrival time-nya dia gitu. P3 arrival time-nya 4. Oke, berarti kita kurangin juga dengan 4. Kayak gitu. Berarti berapa? 0. Kenapa 1 aja? Ya karena dia tidak ada proses yang diputus gitu. Karena nggak ada proses lainnya gitu. Nah berarti udah selesai. Oke, yang terakhir ya P5 gitu. P4 maksud saya. P4 dia dikerjakan di detik keberapa nih? P4 dia dikerjakan di detik ke-7 ya kan, yang ini ya. P4 dikerjakan di detik ke-7. Sorry, warnanya biar sama, gue ganti. P4 dikerjakan di detik ke-7. Dia pertama kali bukan? Oke, di sini udah jelas ya. Dia pertama kali muncul. Nah, karena dia pertama kali muncul, berarti kita lihat arrival time-nya dia. Oke, dia datang di detik ke-5. Oke. Nah, di sini baru kelihatan nih bedanya ya kan. Kita kurangin sama arrival time-nya dia yang 5 gitu. Berarti hasilnya berapa? 2. Oke, di sini kita udah dapat waktu tunggu dari masing-masing prosesnya. P1 berapa, P2, P3, P4. Rumusnya masih sama. Tinggal kita jumlahin semuanya ya. Jadi P1 berapa? 9, P2 berapa? 1, P3 berapa? 0, P4 berapa? 2 gitu. Nah, di sini karena ada 4 proses berarti kita langsung bagi dengan 4 ya. Dimana hasilnya adalah 12 dibagi 4. Berarti average waiting time-nya adalah 3. Itu jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman pastiin dulu untuk membuat Gantt chart-nya. Dan teman-teman boleh pisah-pisahin gitu. Pisah-pisahinnya based on waktu kedatangan. Jadi kalau misalkan ada proses baru yang datang, kita langsung compare. Ada yang datang, langsung kita compare. Ada yang datang, langsung kita compare. Kalau udah selesai semua, udah habis semua, tinggal kita jalanin dari proses yang bisa diselesaikan lebih cepat gitu. Kalau misalkan Gantt chart udah selesai, kita pastiin dulu atau kita kasih tanda dulu di mana sih pertama kali muncul gitu ya. Prosesnya itu pertama kali muncul di mana? Tadi kan gue tandain pakai yang warna kuning ini. Nah,
Terus yang warna kuning ini kita kurangin waktunya, dijalaninya di detik keberapa kita kurangin. Yang ini kita kurangin dengan waktu arrival time-nya. Berarti yang 0 ini kita kurangin dengan yang ini ya kan. Kemudian yang P2 dia datang di detik kedua, kita kurangin dengan yang detik kedua. P3 pertama kali datang di detik keempat, dia berarti kurangin detik keempat. Dan yang P4 ini 7 detik kita kurangin dengan detik kelima. Lalu yang sisanya ya, P2 dan P1 ini yang karena dia diulang, kita tinggal hitung aja jaraknya gitu. Kita tinggal hitung jaraknya dari waktu dia dikerjakan pertama kali. Waktu dia dikerjakan pertama kali ya, yang P2 yang ini nih. Ya kan? Dengan P2 yang ini, selisihnya tuh berapa lama gitu. Time-nya itu berapa lama selisih. Dan begitu pula dengan yang P1 yang ini nih. Ini kan P1 ada proses yang lain ya. Di sini juga ada proses P1-nya juga. Nah, ini tuh selisihnya berapa lama gitu. Nah, kayak gitu sih. Kita jumlahin semuanya, baru nanti kita hitung average waiting time-nya dan kita masukkan ke rumus. Baru nanti kita dapatkan hasilnya. Oke, itu untuk SJF yang preemptif ya. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita bakal ngebahas tentang algoritma yang SJF yang untuk non preemptif ya. Dimana di sini soalnya diambil dari PPT juga. Jadi di sini kita punya datanya, ada proses, ada burst time-nya dan juga arrival time-nya gitu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama stepnya sama. Kita cari dulu Gantt chart-nya ya, teman-teman. Oke. Untuk membuat Gantt chart di sini untuk yang non preemptif jauh lebih mudah daripada yang preemptif ya. Kenapa? Karena di sini untuk Gantt chart-nya pertama kita lihat dulu lagi di arrival time-nya gitu ya. Arrival time yang paling kecil itu ada di detik ke-0, di mana itu dimiliki oleh P1. Oke. Jadi, kita tulis dulu P1 di sini. Oke. Kita tulis P1 dulu dari detik ke-0. Nah, yang perlu diingat, karena kita non preemptif ya. Non itu berarti tidak preemptif. Anggap aja karena huruf pakai P berarti putus-putus, berarti tidak boleh diputus-putus. Jadi, kalau misalkan alat kita sudah berkomitmen untuk menjalankan suatu proses, ya kita selesaikan proses tersebut ya. Kita selesaikan proses tersebut hingga selesai. Kalau misalkan dia punya burst time 7 ya, karena kita kan tadi memilih yang arrival time-nya 0 ya, atau yang paling cepat datang gitu di detik ke-0 oleh P1, burst time-nya 7 ya, otomatis kita bakal selesaiin P1 dulu sampai di detik ke-7 kayak gitu, sampai P1 benar-benar selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk mengecek di detik ke-7 ya, atau setelah proses itu selesai, ada proses apa saja yang sudah terkumpulkan. Oke, dalam kasus ini berarti di detik ke-7 kita itu sudah memiliki P2 ya. Kita sudah memiliki P2 karena dia datang di detik kedua. Kita sudah memiliki P3 karena dia datang di detik keempat. Dan kita sudah memiliki P4 karena dia datang di detik kelima gitu. Karena kita sekarang udah di detik ke-7 ya. Kayak gitu. Kecuali misalkan P1 itu cuman ada sampai di detik ketiga gitu. Jadi nanti di P3 sama P4-nya belum ada. Otomatis kita langsung pilih P2-nya. Nah, tapi karena kondisinya sekarang sudah ada di detik ke-7 dan kita sudah memiliki P2, kita sudah memiliki P3 dan P4 di sini ya. Dimana P2 itu memiliki burst time-nya 4, P3 itu memiliki burst time-nya 1, dan P4 memiliki burst time-nya 4 gitu kan. Nah, kenapa yang ditulis tidak arrival time ya? Karena ingat di sini SJF kita akan mengerjakan dari yang prosesnya itu bisa dikerjakan paling cepat terlebih dahulu ya. Jadi kita bakal compare antara P2, P3, dan P4. Dimana sudah jelas banget perbedaannya, yaitu P3 yang memiliki proses pengerjaan paling cepat gitu ya. Dimana dia cuma butuh waktu 1 detik. Jadi dari detik ke-7 dia bakal dikerjakan hingga detik ke-8. Oke. Nah, di detik ke-8 karena di sini udah nggak ada proses baru yang muncul lagi ya. Nggak ada proses yang baru datang gitu kan. Nah, berarti yang kita compare siapa? Oke, berarti yang kita compare tinggal dari P2 ya, yang butuh waktu 4, dan P4 yang butuh waktu 4 juga. Kalau kayak gini gimana? Siapa yang mau kita dahuluin? Sebenarnya bebas ya. Tapi kalau gue sendiri prefer untuk kerjakan yang lebih kecil dulu. Maksudnya P2 sama P4 kan urutannya kan harusnya P2 dulu ya. Jadi kita kerjakan dulu P2-nya. Dikerjakan sampai berapa ya? Otomatis sampai selesai ya. Jadi 8 ditambah 4, 12. Baru nanti secara urutan ya, berarti di sini tinggal sisa P4 doang, yang mana tinggal kita kerjakan si P4-nya gitu hingga ke detik 16 gitu. Jadi udah semua prosesnya jalan.
Nah, karena non preemptif berarti tidak ada proses yang boleh diputus-putus gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat Gantt chart-nya, tinggal kita hitung ke average waiting time-nya gitu. Nah, secara pembuatan Gantt chart jelas lebih mudah ini ya dibandingkan yang preemptif gitu. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus yang average waiting time. Dimana untuk membacanya kayak gimana? Untuk membacanya berarti yang pertama kita cari dulu dari P1 ya. P1. Oke. Nah, di sini bedanya dengan yang dengan yang preemptif yang tadi saya jelaskan, berarti kan di sini semua proses itu nggak ada yang terpisah-pisah dan mereka merupakan proses yang pertama kali muncul di Gantt chart ya. Beda dengan yang preemptif di mana ada proses-proses yang tadi saya tandain dengan proses yang pertama, tapi di sini semua menjadi proses yang pertama gitu kan. Otomatis kalau begitu kita bakal selalu kurangkan ya. Kita bakal selalu kurangkan detik dari mulainya suatu proses dengan arrival time yang dia miliki. Seperti itu. Contoh nih, proses P1 ya. Proses P1 dia memiliki waktu pengerjaan di detik ke-0, sedangkan arrival time-nya dia 0. Oke. Nah, otomatis langsung kita kurangkan aja ya. Jadi 0 dikurangi 0 berarti sama dengan 0. Kita lanjut ke P2 ya. P2 berarti dia datang di detik ke-8 ya di sini. Detik ke-8. Sedangkan arrival time-nya dia berapa? Arrival time-nya dia itu adalah 2 ya. Oke. Berarti kita langsung aja kurangkan 8 dengan 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 ya. Oke, lanjut untuk yang P3. Untuk yang P3 di sini berarti dia dikerjakan di detik ke-7. Dia dikerjakan di detik ke-7 di sini. Sorry. Dikerjakan di detik ke-7, sedangkan dia datang di detik ke-4 ya. Berarti langsung aja 7 dikurangi 4 sama dengan 3 ya. Dan yang terakhir untuk P4 ya. P4 berarti dia karena dikerjakan di detik 12. Sorry, biar warnanya beda. Dia dikerjakan di detik 12 tapi dia arrival time-nya di 5 gitu. Berarti tinggal 12 dikurangi 5 sama dengan 7 gitu. Nah, karena kita sudah dapat semuanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus average, di mana 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7. Kita bagi dengan banyaknya proses, ada 4. Hasilnya itu adalah 16 dibagi 4. Ya, berarti hasilnya adalah 4 gitu. Untuk average waiting time-nya adalah 4, dan itu merupakan cara dari SJF yang non preemptif.